Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode ke-9. Wah, gak kerasa nih udah mau masuk ke episode 10. Jadi di episode ke-9 ini aku bakalan sharing lebih banyak tentang FR yang mungkin akan sedikit padat. Jadi siapkan untuk menyimak sampai akhir video ya, jangan sampai skip. Biar nggak tegang ya, kita pantun dulu nih teman-teman. Olahraga sambil kayang, tiba-tiba ketemu elang, cakep. Aku yang sudah mulai sayang, tiba-tiba dia malah menghilang. Ya elah. Boleh lah ya teman-teman, biar nggak tegang gitu lah ya. Dan jangan khawatir karena aku ya nggak akan menghilang sampai nanti hari tes kalian itu tiba, sampai hari tes itu berakhir. Jadi jangan khawatir dan pantengin terus kelas Tantu karena hadir untuk kalian, khususnya para pejuang formasi administrator kesehatan, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, dan juga sama-sama berlatih untuk bisa menjadi ASN di tahun ini. Tetap semangat. Sampai mana nih persiapan kalian? Apakah kalian ikut mengantri untuk mendapatkan materai? Ya, sambil mengantri mungkin kalian bisa pilah-pilah materi-materi belajar ya. Kalau misalnya kalian nanti buntu ya, nanti kalian bisa ikutan kelas Tantu. Nah loh, jadi promosi nih, baru juga awal video. Pantengin terus video ini. Karena di kelas kali ini, di episode ke-9, aku bakalan fokus sharing ke kalian banyak mengenai FR di tahun 2021 dan juga di tahun 2022. Dan mudah-mudahan di FR kali ini benar-benar bisa semakin menggiring teman-teman, semakin memberikan panduan untuk materi-materi apa saja sih yang akan kelihatan atau pengalaman-pengalaman para alumni di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa membuat kalian lebih terfokus lagi, lebih spesifik lagi belajar mengenai apa saja. Terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar di formasi administrator kesehatan. Karena kebetulan di tahun ini banyak formasi administrator kesehatan di mana instansi tersebut tidak mensyaratkan secara spesifik jurusan untuk formasi adminkes ini. Dan adminkes ini dibuka untuk D4/S1 kesehatan teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya saingan kalian dari berbagai jurusan di bidang kesehatan, entah itu farmasi, perawat, bahkan dokter, kebidanan, dan lain sebagainya dalam rumpun kesehatan itu semuanya bisa daftar di formasi administrator kesehatan teman-teman. Jadi harus lebih semangat lagi, harus lebih dirancang lagi strateginya, kira-kira bagaimana sih bisa menjadi pemenang dalam pertandingan ini ya teman-teman. Tapi ingat ya, selalu bersaing secara sehat teman-teman. Oke, segitu dulu sebelum kita lanjut. Jangan lupa buat support aku dengan cara subscribe channel aku ya, biar aku makin semangat buat sharing ke kalian di kelas-kelas Tantu selanjutnya. Dan juga jangan lupa like video ini dan bisa share juga ke sesama pejuang adminkes di tahun ini. Dan juga jangan lupa komen kira-kira kalian mau aku sharing tentang apa lagi di kelas selanjutnya, supaya aku nanti bisa ada gambaran kira-kira teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang materi apa sih. Oke, gimana? Udah siap nggak menyimak kelas kali ini? Oke, yang pertama itu aku bakalan sharing ke kalian tentang SOP. Nah, standar operasional prosedur ini merupakan suatu standar di mana kita melakukan suatu kegiatan di misalnya kalau di rumah sakit berarti kegiatan pelayanan. Kalau misalnya di dinas kesehatan berarti standar untuk kita bekerja ya. Jadi SOP ini ada dua teman-teman ya, secara umum ada SOP administrasi dan juga SOP untuk pelayanan seperti itu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang bekerja di dinas kesehatan itu lebih banyak menyusun SOP administrasi, sedangkan teman-teman di pelayanan seperti puskesmas, rumah sakit itu lebih banyak menyusun SOP pelayanan seperti itu kira-kira. Jadi ada lagi nanti pelayanan, ada pelayanan sesuai dengan profesi, ada pelayanan teknis dan lain sebagainya. Nah, adapun siklus penyusunan SOP itu ada persiapan, ada penilaian kebutuhan SOP, ada pengembangan SOP,
ada penerapan SOP dan juga monitoring dan evaluasi SOP teman-teman. Jadi inilah siklus dalam penyusunan SOP itu sendiri. Di mana dalam persiapan itu terdapat penilaian kebutuhan SOP ya teman-teman. Jadi dari penilaian kebutuhan ini dirancanglah pengembangan dari SOP tersebut. Dari pengembangan ini kemudian dilanjutkan ke integrasi atau penerapan SOP dalam manajemen. Kemudian baru akhirnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus ya dalam siklus SOP itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini lebih detail teman-teman. Dari mulai persiapan sampai dengan monitoring dan evaluasi, kira-kira di dalamnya itu ada tahapan apa saja sih? Nah, ini kelihatan teman-teman di FR 2 tahun terakhir. Nah, jadi aku berharap kalian bisa lebih detail ya memahami tentang standar operasional prosedur ini agar nantinya jika di tahun ini kelihatan kembali kalian bisa menjawabnya ya. Insya Allah kalau misalnya kalian berusaha untuk belajar itu mudah-mudahan akan bisa nantinya melalui proses tes ini teman-teman ya. Nah, di persiapan itu sendiri ada membentuk tim dan kelengkapannya, kemudian ada pelatihan-pelatihan bagi anggota tim dan juga ada memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP atau ini biasa kita sebut sebagai kegiatan sosialisasi ya tentang adanya SOP ini dalam penyusunan maupun tim kerja dari SOP ini seperti itu teman-teman. Jadi ketiga kegiatan ini adanya di tahap persiapan ya teman-teman. Jadi ini harus diingat bahwa membentuk tim, melakukan pelatihan terhadap anggota tim serta sosialisasi terhadap penyusunan SOP ini masuk ke dalam tahapan persiapan ya teman-teman, jangan sampai keliru. Nah tahap yang kedua yaitu penilaian kebutuhan teman-teman. Jadi dinilai setelah kalian membentuk sebuah tim, nanti akan dinilai apakah benar-benar membutuhkan SOP di instansi atau unit atau instalasi tertentu di dalam sebuah instansi atau tidak, seperti itu. Jadi dinilai kebutuhannya dengan cara menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. Nah ini ada formatnya teman-teman. Kemudian melakukan penilaian kebutuhan, membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan serta membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Jadi inilah 4 tahapan yang masuk ke dalam penilaian kebutuhan SOP ya teman-teman. Ini harus benar-benar dipahami dan benar-benar diingat dengan seksama. Dan memang tahapan-tahapan ini memiliki poin-poinnya teman-teman. Jadi ada kegiatan di dalamnya yang memang harus dipahami. Oke, lanjut kegiatan yang ketiga yaitu pengembangan. Nah setelah dinilai si SOP ini ya kebutuhannya, kita akan mengembangkannya teman-teman. Nah langkahnya apa? Yang pertama mengumpulkan informasi dan identifikasi alternatif. Kemudian analisis dan pemilihan alternatif, penulisan dari SOP itu sendiri. Setelah kita tulis, setelah kita analisis, kita uji teman-teman. Jadi pengujian dan review ini penting juga, serta nanti finalnya apa? Pengesahan SOP teman-teman. Nah ini semua ya tahapan ini adanya di pengembangan. Setelah SOP itu dikembangkan, maka dilanjutkan dengan tahap integrasi dalam manajemen teman-teman. Jadi integrasi dalam manajemen ini juga ada tahapannya. Yang pertama perencanaan penerapan. Nah setelah disahkan pastinya harus ada perencanaan terhadap bagaimana SOP yang sudah disahkan tersebut akan diterapkan teman-teman. Dengan cara pemberitahuan, distribusi dan aksibilitas ya, aksesnya ya ini maksudnya ya teman-teman. Kemudian adanya pelatihan terhadap pemahaman SOP itu sendiri teman-teman. Karena kan SOP sifatnya teknis teman-teman. Jadi apa yang akan dilakukan atau prosedur standar yang akan kita terapkan di sebuah unit atau instalasi atau ruang atau bagian atau bidang itu yang kita harus pahami teman-teman, sehingga harus disosialisasikan dan adanya pelatihan terhadap pemahaman SOP itu sendiri.
kembali. Nah, setelah itu diterapkan, setelah itu adanya pelatihan, maka dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Nah, ini finalnya ya teman-teman. Kita melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap apa? Terhadap penerapan dari SOP itu oleh para petugas gitu. Jadi istilahnya si standar inilah yang menjadi acuan bagi teman-teman bekerja di sebuah bidang, bagian, di sebuah unit atau instalasi. Nah, buat teman-teman yang bekerja di bidang atau sektor kesehatan pasti sudah familiar ya dengan adanya SOP ini. Tapi apakah teman-teman udah pernah menyusun SOP? Ayo, jadi salah satu tugas dasar dari seorang administrator kesehatan ya, selain kita menyusun kerangka acuan, laporan, program, kebijakan, nah kita juga menyusun yang namanya standar operasional prosedur. Nah, kemampuan ini harus dikuasai oleh seorang adminkes teman-teman. Gimana? Udah mulai kebayang? Mudah-mudahan ya udah mulai lebih mendalami kembali ya. Dari episode 1 sampai 8 sudah aku share sebelum-sebelumnya, itu sudah memberikan gambaran kira-kira seorang adminkes itu kerjanya seperti apa sih. Nah, di episode ke-9 kali ini juga aku lebih mendalam lagi, lebih menjelaskan kira-kira dari FR itu apa sih yang harus kita pahami lebih mendalam lagi tentang materi-materi berdasarkan FR terupdate. Oke, lanjut. Oke, standar operasional prosedur atau SOP ini kita lanjut ya teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi ya, jangan lupa buat yang masih baru untuk subscribe channel aku dan juga like, share juga video ini kepada sesama pejuang adminkes. Dan juga jangan lupa untuk kalian kumpulkan ya materi-materi yang sudah aku share sebelum-sebelumnya dan atur strategi belajarnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya tentang SOP ini. Nah, dalam penyusunan SOP teman-teman ya, jadi format yang digunakan dalam SOP itu sudah ada bakunya teman-teman. Hanya satu format, di mana format ini dinamakan format diagram alir bercabang ya teman-teman. Jadi format diagram alir bercabang atau branching flow chart ini itu digunakan untuk menyusun sebuah SOP teman-teman. Jadi tidak ada format lainnya ya teman-teman, hanya format diagram alir bercabang ya. Tidak diagram alir saja, tapi format diagram alir bercabang. Nah, simbol yang digunakan dalam SOP itu terdiri dari 5 simbol teman-teman, di mana ada 4 simbol dasar flowchart atau basic symbol of flowchart. Kemudian ada juga 1 simbol penghubung ya teman-teman untuk kita mengganti halaman atau disebut dengan off-page connector. Jadi ingat ada 5 simbol secara umum di mana spesifiknya terdiri dari 4 simbol dasar dan juga 1 simbol penghubung. Di mana sesuai dengan anatomi dokumen SOP yang merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur terstandarkan dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses. Informasi yang dimuat dalam dokumen SOP itu ada apa saja? Ada unsur dokumentasi dan juga unsur prosedur teman-teman. Nah, si diagram alur ini biasanya adanya di unsur prosedurnya teman-teman. Jadi kalau misalnya unsur dokumentasi itu isinya lebih banyak informasi mendasar tentang dokumen. Seperti itu ya kira-kira. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang apa itu prosedur terstandarkan dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses informasi yang dimuat dalam dokumen SOP. Itu berarti namanya adalah dokumen SOP teman-teman ya. Jadi ada 2 yaitu dokumen unsur dokumentasi dan juga unsur prosedur. Di mana simbol-simbol yang ada di SOP itu dicantumkan adanya di unsur prosedur teman-teman. Sedangkan unsur dokumentasi lebih banyak keterangan mengenai dokumen SOP itu sendiri teman-teman. Oke. Next, nah ini flowchart dari SOP ada simbol-simbolnya teman-teman. Jadi dibagi atas 5 simbol seperti yang aku jelasin di slide sebelumnya. Ada 4 simbol dasar dan ada 1 konektor teman-teman. Jadi kalau simbol yang gambarnya seperti ini itu proses awal ya. Yang ini itu proses awal dan akhir teman-teman. Jadi start dan end, di mana titik awal, akhir atau pemberhentian dalam suatu proses atau program.
Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini, yang kedua ya, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, itu proses pengambilan keputusan atau decision teman-teman. Jadi ini digunakan dalam sebuah bagan alir untuk memperlihatkan adanya dua alternatif teman-teman. Jadi simbol berisi pertanyaan keputusan dengan jawaban ya atau tidak. Kemudian ada juga yang ketiga, simbol ini itu menyatakan proses suatu aktivitas teman-teman. Jadi kegiatan pemrosesan suatu aktivitas. Nah, kalau yang keempat ini itu konektor dengan halaman yang lain teman-teman, atau off page connector, di mana suatu penanda masuk dari atau keluar ke halaman lain, dua simbol yang berhubungan berisi angka yang sama, atau perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya. Nah, sedangkan simbol yang kelima ini dia tuh penghubung ya teman-teman. Jadi dia penghubung antara simbol 1 ke 2 atau 2 ke 3 dan seterusnya dari 4 simbol ini teman-teman. Jadi arah pemrosesannya kemana, begitu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman mau contoh dari SOP ini, pantengin terus channel aku juga bakal share contohnya di kelas Tantu ya, di grup Telegram kita. Nanti aku bakalan share lagi informasinya di akhir video. Jangan sampai skip video ini ya teman-teman. Nanti aku bakalan share lebih lanjut, lebih mendalam lagi di kelas-kelas Tantu, khususnya di grup Telegram yang akan kita sepakati bersama. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pun FR atau kisi-kisi ya di 2 tahun terakhir, yaitu adanya nasional atau distrik, ada juga yang namanya provincial health account teman-teman, atau biasa dikenal sebagai NHA, kemudian ada PHA dan juga ada DHA. Nah, apa nih kira-kira teman-teman? Jadi, ruang lingkup pencatatan, analisis dan pelaporan data pembiayaan kesehatan baik di tingkat nasional, provinsi, dan juga daerah, itu ada istilah-istilahnya teman-teman. Jadi ada National Health Account, ada Provincial Health Account, dan juga ada District Health Account. Jadi 3 ini merupakan suatu rancangan pembiayaan teman-teman. Jadi ada 4 hal mendasar yang biasanya berada di dalamnya teman-teman, yakni apa saja. Pertama, itu membahas atau berisi mengenai sumber pembiayaan yang datang itu dari mana sih. Nah, jadi kalau misalnya pembiayaan kesehatan ya teman-teman, pembiayaan kesehatan itu sumbernya dari mana, kemudian alirannya kemana ya teman-teman. Jadi aliran dari dana itu kemana saja, kemudian jenis pelayanan yang diberikan itu apa saja, dan juga yang keempat, siapa yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Nah, ini yang harus dipahami dan benar-benar dihafal teman-teman ya. Jadi dipahami, tidak hanya dihafal aja sih teman-teman, jadi harus dipahami bahwa pembiayaan kesehatan ini itu terdiri dan harus menjawab 4 pertanyaan mendasar ini teman-teman. Gitu kira-kira ya. Oke, lanjut. Fokus dari health account ini sendiri ya teman-teman, entah itu NHA, PHA maupun DHA, itu dalam reformasi pembiayaan kesehatan diantaranya 1, desentralisasi fiskal teman-teman. Ya, kemudian kedua, klien membayar tarif pada saat menggunakan pelayanan. Jadi kalau nggak menggunakan pelayanan, berarti kliennya nggak membayar tarif teman-teman. Kemudian yang ketiga, pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. 4, alokasi pembiayaan publik, dan juga 5, asuransi kesehatan. Nah, inilah fokus dari health account kita teman-teman. Jadi harus benar-benar dipahami ya. Oke, next. Manajemen puskesmas dan rumah sakit. Ini pasti kelihatan teman-teman, aku jamin ini pasti akan kelihatan. Jadi jangan sampai skip untuk memahami regulasi-regulasi yang terkait dalam manajemen puskesmas maupun rumah sakit. Karena kalian pun ya, beberapa dari kalian aku percaya pasti ada yang melamar di formasi Adminkes menuju instansi puskesmas maupun rumah sakit, karena memang core dari Adminkes itu adalah seseorang yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan kesehatan dan juga program teman-teman. Jadi pasti sekali manajemen puskesmas dan rumah sakit ini akan kelihatan. Jadi saran aku, kalian baca-baca lagi ya peraturan Menteri Kesehatan ya, Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Nah, sini diatur ya, kalau misalnya berdasarkan
berdasarkan FR tahun 2021 dan juga 2022 itu kelihatan tentang misalnya syarat kepala puskesmas, kemudian syarat pelayanan dasar puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas yang bukan rawat inap, itu ada bedanya dan itu semua sudah diatur di sini ya teman-teman. Jadi saran aku ini harus kalian baca dengan seksama dan kalian wajib untuk memahami isinya ya teman-teman. Jangan sampai hanya dibaca saja dan dihafal tetapi juga memahami isinya teman-teman. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru teman-teman ya, baru tahun lalu ini ya, tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit teman-teman. Jadi Permenkes nomor 26 tahun 2022. Karena soalnya anyar ya, itu disusun di tahun ini, jadi kemungkinan ini akan kelihatan teman-teman. Nah kemudian tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit ini harus teman-teman ini wajib kalian untuk pahami ya. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu ini, aduh gawat teman-teman. Karena ini adalah kemampuan paling dasar yang harus kalian pahami. Jadi Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit itu harus kalian benar-benar kuasai ya teman-teman. Jangan lupa, nah ini aku spill sedikit misalnya undang-undang tentang rumah sakit ya teman-teman. Jadi klasifikasi rumah sakit umum itu ada rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Kalau klasifikasi rumah sakit khusus itu hanya sampai A, B, dan C. Itu berdasarkan pasal 24 ayat 4 yang mengamanahkan klasifikasi itu diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi perizinannya itu pasal 28 teman-teman. Jadi kalau pasal 28 ini tentang apa? Tentang perizinan, di mana izin rumah sakit terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional teman-teman. Jadi beda ya teman-teman. Rumah sakit itu tidak hanya memerlukan izin untuk mendirikan teman-teman, tapi juga butuh izin operasional. Nah, ini harus dibedakan ya teman-teman, ada syaratnya masing-masing. Jadi izin mendirikan itu diberikan untuk jangka waktu 2 tahun teman-teman dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun ke depannya. Nah sedangkan izin operasionalnya diberikan untuk jangka waktu 5 tahun teman-teman, tuh beda kan, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Nah peraturan perizinan itu mengacu pada PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah ini banyak kelihatan nih teman-teman peraturan ini. Kalau saran aku ini harus di-download, harus kalian pelajari, harus kalian benar-benar pahami, dan itu taruh semua di flash disk otak kalian ya teman-teman, supaya nanti kalau misalnya keluar soalnya kalian bisa langsung klik di otak kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, konsep klasifikasi rumah sakit berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2020 itu dasar kelas rumah sakit misalnya teman-teman. Jadi jumlah tempat tidur, pelayanan, SDM, bangunan, dan prasarana serta peralatan. Kemudian pelayanan rumah sakit terdiri dari pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non-medik. Itu dasarnya ya teman-teman. Kemudian kemampuan pelayanan rumah sakit itu tidak berdasarkan kemampuan pelayanan RS, tetapi berdasarkan dari kompetensi tenaga teman-teman. Jadi terutama tenaga medis yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Kemudian untuk penyelenggaraan rumah sakitnya itu tidak dibatasi pada kelas rumah sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit teman-teman. Jadi pada dasarnya konsep klasifikasi rumah sakit itu ada 4 teman-teman. Jadi ada apa? Ada dasar kelas rumah sakit, kemudian ada pelayanan rumah sakit, ada kemampuan pelayanan rumah sakit, dan juga penyelenggaraan rumah sakit teman-teman. Jadi ini harus diingat ya, ada 4 konsep klasifikasi rumah sakit. Lanjut, Nusantara Sehat. Nah, apakah dari kalian ada nih alumni dari program Nusantara Sehat? Nah, kalau misalnya kalian alumni dari Nusantara Sehat, pasti kalian bakalan ahli nih kalau misalnya ada soal mengenai Nusantara Sehat. Karena ini program, salah satu program yang memang beneficial bagi masyarakat dan terjun langsung ya, masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini, terutama bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan, terpencil, dan sebagainya. Jadi, Nusantara Sehat ini secara regulasi itu diatur
pada Permenkes nomor 33 di tahun 2018 teman-teman, mengenai penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat. Nah, ini harus di-download ya teman-teman, di-download dan juga dipelajari. Nah, nanti di kelas tantu ya, di grup Telegram nanti juga aku bakalan sharing banyak tentang hal ini lebih lanjut, lebih mendalam lagi. Dan lebih spesifik menunjukkan kira-kira yang mana sih yang harus dipelajari dan diingat benar-benar dengan seksama teman-teman. Nusantara Sehat ini ya teman-teman merupakan upaya untuk Nusantara Sehat itu merupakan upaya kesehatan terintegrasi mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus ya berbasis tim dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di mana? Di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTKP serta daerah bermasalah kesehatan atau DBK teman-teman. Jadi ini harus dihafal ya teman-teman. Kemudian juga harus diingat Permenkes nomor 33 tahun 2018 teman-teman. Nah, masa penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim atau team base dalam mendukung program Nusantara Kesehatan adalah berapa tahun? 2 tahun teman-teman. Nah, selain berbasis tim, ada juga program penugasan khusus individual teman-teman. Nah, nanti bisa dibaca kembali lebih detail di Permenkes ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian bergabung di grup Telegram ya, nanti aku bakalan spill di akhir video, jangan sampai di skip video ini ya teman-teman. Nanti aku bakalan jelasin bahwa memang kita di grup Telegram akan sama-sama urun kuis teman-teman. Jadi kuis Telegram kita akan setting di sana, di mana kita mempelajari secara menyeluruh dari setiap materi yang akan dijadwalkan pada hari tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nah ini selalu kelihatan teman-teman di 3 tahun terakhir ya, aku kembali menekankan kalian harus memahami mengenai Badan Litbangkes ini teman-teman, karena memang ini merupakan materi yang selalu kelihatan di setiap tes CPNS beberapa tahun terakhir. Jadi kalau misalnya di tahun ini masih tetap menjadi acuan dari tim penyusun soal, pastinya akan sangat bermanfaat ya teman-teman untuk kalian menabung belajar ya tentang Permenkes nomor 50 tahun 2020 itu tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pelatihan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah ini kalian bisa pelajari juga dan juga tentang Permenkes mengenai urian tugas dan fungsi organisasi dan tugas koordinator subkoordinator jabatan fungsional pada unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jadi tentang pelatihan dan penelitian ini juga kelihatan teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalian untuk melihat dan memahami lebih lanjut kira-kira di Badan Litbangkes itu ada proses apa saja sih di dalamnya. Dan aku di video sebelumnya sudah spill juga beberapa tugas dan fungsinya teman-teman, dan mudah-mudahan itu membantu dan ini referensi tambahan yang bisa kalian koleksi untuk kalian pelajari lebih lanjut. Nah gimana? Udah cukup padat hari ini? Belum selesai teman-teman, kita lanjut ya. Nah selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu perencanaan pembiayaan kesehatan atau biasa disebut sebagai DAK fisik dan non fisik teman-teman. Nah ini bisa kalian pelajari lebih lanjut ya, khususnya di bidang kesehatan itu diatur pada Permenkes nomor 42 tahun 2022 itu tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Nah ini yang terbaru nih teman-teman. Bisa juga kalian cek yang lama, tapi saran aku kalian bisa cek dan pelajari lebih lanjut di Permenkes yang terbaru ini teman-teman, karena ini terbitnya di tahun 2022 dan diberlakukan di tahun 2023. Karena pembuatan Permenkes untuk petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik itu biasanya disusun 1 tahun sebelum anggaran tersebut direalisasikan teman-teman. Nah adapun salah satu isian dari Permenkes ini ya teman-teman, salah satunya di bab 4 itu ada pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas dan standarisasi rekening puskesmas dalam rangka penyaluran langsung BOK puskesmas ke rekening puskesmas. Nah ini kelihatan di tahun aku tes teman-teman, makanya aku tunjukkan yang ini. Jadi di mana penerimaan dana BOK puskesmas ini harus memenuhi beberapa persyaratan teman-teman. Ada kriteria
kriteria puskesmas, dan juga ada Dinas Kesehatan melakukan validasi terhadap puskesmas penerima BOK. Kemudian Menteri Kesehatan menetapkan puskesmas penerima BOK puskesmas setiap tahun anggarannya, teman-teman. Jadi ini terus diperbarui ya, teman-teman, di setiap tahunnya. Di mana kriteria puskesmas itu terdiri dari dua, teman-teman. Pertama, telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi di aplikasi registrasi puskesmas Kementerian Kesehatan itu paling lama 31 Desember tahun anggaran 2021. Nah, ini bisa dinamis ya, teman-teman. Mungkin saja tahun depan berubah lagi, tapi yang terupdate masih yang ini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, memiliki rekening puskesmas atas nama puskesmas, teman-teman. Sesuai dengan standar, nggak boleh nama pribadi ya. Jadi ada pertanyaan nanti, rekening atas nama siapa? Apakah atas nama pimpinan puskesmas atau atas nama puskesmas? Jadi jangan lupa, kalau misalnya rekening dari syarat kriteria puskesmas penerima BOK itu adalah atas nama puskesmas itu sendiri, teman-teman, sesuai dengan standar. Jadi diwajibkan dari puskesmas itu memiliki rekening. Nah, kedua, tentang perencanaan dan penganggarannya, teman-teman. Jadi di sini dijelaskan ya, bahwa Kepala Puskesmas penerima dana BOK mengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan anggaran Puskesmas atau RKAP BOK Puskesmas, teman-teman. Kemudian RKAP ini disampaikan kepada siapa? Kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, jenjang seperti ini ya, teman-teman, itu harus benar-benar dipahami. Siapa yang menerima dana BOK? Kepala Puskesmas. Kepada siapa disampaikan kalau misalnya sudah disusun rencana kegiatan anggaran puskesmas ini? Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, teman-teman. Jadi bukan langsung ke provinsi ya, teman-teman. Jadi Kepala Puskesmas itu menyampaikan kepada Kadinkes Kabupaten atau Kota. Kemudian dilanjutkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota ini mengkoordinasi usulan RKAP BOK Puskesmas kepada Menteri Kesehatan, teman-teman. Kemudian RKAP BOK Puskesmas diusulkan melalui aplikasi Erenger namanya, Jadi ini harus dihafal ya, teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan, kalau misalnya aplikasi yang dipakai itu apa namanya, kemudian setelah disampaikan ke Dinas Kabupaten dan Kota, kemana alurnya. Jangan ke Dinas Provinsi ya, teman-teman, tapi langsung ke Kementerian Kesehatan. Melalui apa? Melalui aplikasi Erenger, teman-teman. Nah, buat teman-teman di Puskesmas ya, yang sudah bekerja di puskesmas, apakah kalian familiar dengan ini? Mudah-mudahan sudah familiar ya, jadi nanti sat-sat buat jawab soalnya. Oke, kemudian kemana alurnya lagi? Kepala Dinas Kesehatan kemudian mengkoordinasikan proses pembahasan usulan RKAP BOK Puskesmas, teman-teman, di mana usulan RKAP BOK Puskesmas disepakati dalam berita acara ya, teman-teman, bukan tata naskah, bukan MOU, tapi berita acara yang dibubuhi tanda tangan siapa saja? Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ingat ya, dinas provinsi tidak terlibat, rumah sakit juga tidak terlibat di dalamnya. Yang terlibat siapa saja dalam perencanaan penganggaran puskesmas? Yang terlibat adalah Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Melalui aplikasi apa? Erenger. Nah, ingat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya tentang obat dan kosmetika, teman-teman. Nah, ini banyak yang di-request nih, karena memang walaupun teman-teman merasa, kayaknya aku dulu waktu kuliah nggak dapat tentang obat dan kosmetik, tapi kenapa pas waktu tes di Adminkes aku dapat? Ya memang, teman-teman, administrator kesehatan itu juga terlibat dalam pekerjaan administratif dari seorang apoteker, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih baru ya, jangan sampai bingung, karena ini memang salah satu kewajiban kita sebagai administrator kesehatan untuk memahami, tidak harus expert ya di bidang perobat dan kosmetikan, tapi kita tahu regulasinya. Karena kita, lingkup ranah kita ya, tupoksi kita memang sampai batas administratif dan juga kebijakan yang harus kita berlakukan pada
kefarmasian, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bahasa yang disampaikan tidak belibet dan mudah dipahami ya, amin yang banyak. Oke lanjut, jadi regulasi apa aja yang perlu kalian pahami lebih lanjut? Nah di sini aku udah rangkum ya, ada 4 regulasi utama yang sekiranya kalian bisa koleksi dan pelajari lebih lanjut. Ada Permenkes nomor 73 tahun 2016, itu tentang standar pelayanan kefarmasian ya. Kalian juga bisa cek lagi apabila ada update, itu bisa juga menjadi tambahan khasanah ilmu kalian untuk dipelajari dalam persiapan tes ya teman-teman. Jadi ini tuh memuat kebijakan teman-teman tentang pelayanan kefarmasian, termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai. Nah kemarin ada juga pertanyaan, BMHP itu maksudnya itu kependekan atau akronim dari apa sih? Dari bahan medis habis pakai teman-teman. Jadi itu kepanjangan ya, kepanjangan dari BMHP-nya. Dan kemudian pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Yang kedua, itu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 teman-teman tahun 2016, ini tentang kefarmasian di rumah sakit. Ada update-nya ya, sebelumnya tahun 58 tahun 2014. Sekarang yang masih berlaku itu nomor 34 tahun 2016. Nah, buat teman-teman yang di farmasi apakah ada update? Kalau aku sih menemukan di internet undang-undang Permenkes ini ya, teman-teman, maaf bukan undang-undang. Jadi waktu tes aku di tahun 2021 tuh kelihatan Permenkes nomor 34 tahun 2016 teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan kembali kalian bisa update ya. Sementara aku menemukannya masih berlaku yang ini teman-teman. Dan yang paling aku highlight di sini adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018. Nah, ini kalian harus download, harus pelajari, harus pahami karena di sini banyak kelihatan teman-teman. Nah, dan juga tidak ketinggalan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017. Ini tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan apa? Hygiene sanitasi, kolam renang, sulus per aqua, dan juga pemandian umum. Wah, kompleks dan sangat menyeluruh ya rasanya untuk kelas Tantu di episode 9 ini. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga semangat kalian dan juga mematik semangat kalian untuk lebih konsisten lagi, lebih semangat lagi, meningkatkan intensitas untuk belajar setiap harinya. Oke, lanjut. Oh ya, jangan lupa nih teman-teman, aku ingatkan sekali lagi untuk kalian ya, jangan lupa untuk download ya peraturan ini dan dipelajari teman-teman, karena di tahun lalu banyak yang kelihatan tentang ini ya. Di dalamnya ada peraturan tentang obat juga, tentang kosmetik juga ada, karena memang ini sudah terintegrasi teman-teman. Peraturan Menteri Kesehatan ini ya, nomor 26 tahun 2018 ini mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor kesehatan. Jadi semua pelayanan itu yang ada di sektor kesehatan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini teman-teman. Jadi harus download sekarang juga teman-teman. Kalau mau dibedah lebih mendalam lagi, jangan lupa gabung di grup Telegram Kelas Tantu teman-teman. Nanti kita belajar kelompok di sana ya, sesama pejuang Adminkes seluruh Indonesia. Nanti aku spill di akhir video, jangan skip ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya tentang sakip dan lakip ya teman-teman. Ini mengenai sasaran kinerja dari sebuah instansi atau OPD teman-teman. Jadi siklusnya seperti apa? Sederhana teman-teman. Nanti lebih lanjutnya, lebih mendalamnya kalian bisa pelajari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 teman-teman. Jadi siklusnya mulai dari pertama adanya perencanaan ya. Teman-teman, ada rencana strategis, kemudian lanjut dengan adanya perjanjian kinerja, lanjut kemudian kita ukur perjanjian kinerja tersebut, dan juga kita kelola data kinerjanya, kita laporkan kinerjanya, dan kita review atau evaluasi kinerjanya untuk menyusun rencana strategi selanjutnya teman-teman. Nah inilah alur dari sakip itu teman-teman. Nah lebih lanjutnya kalian bisa cek di Perpres nomor 29 tahun 2014 teman-teman. Oke, kita lanjut. Undang-undang tentang kesehatan dan tenaga kesehatan. Wajib hukumnya ya teman-teman, sebagai tenaga kesehatan kita harus tetap update ya teman-teman
tentang peraturan. Khususnya untuk para calon-calon bestie aku nih ya, para teman Tantu sebagai pejuang ASN di tahun ini, khususnya formasi administrator kesehatan, kalian harus memiliki 2 undang-undang ini ya teman-teman, harus wajib hukumnya. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ini banyak kelihatan ya teman-teman, beberapa soal tentang regulasi yang mengatur di dalamnya. Kemudian ada undang-undang yang terbaru teman-teman, baru aja beberapa bulan lalu diluncurkan, itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di sini ada kurang lebih 300-an halaman, itu mengatur seluruh regulasi dari Kemenkes yang terbaru ya, teman-teman, tentang regulasi kesehatan kita. Harus wajib hukumnya ya, teman-teman. Jangan lupa untuk download ini dan setidaknya kalian pernah baca dan bedah lagi. Nanti kita bedah ya, belajar kelompok di kelas Tantu. Oke. Segitu dulu teman-teman. Sesuai dengan janji aku bakalan spill lagi tentang grup Telegram yang kita gunakan nanti sebagai wadah untuk belajar berkelompok secara daring ya teman-teman. Dimana konsep yang kita usung yaitu dari, oleh, dan untuk para pejuang NIP teman-teman. Jadi grup ini sebagai wadah bagi seluruh pejuang NIP, administrator kesehatan yang memiliki semangat tinggi dan komitmen untuk menjaga konsistensi serta persistensi untuk belajar serta saling menularkan semangatnya ya teman-teman kepada sesama para pejuang NIP tahun ini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ikut gabung, kalian bisa langsung hubungi ya admin kita di email ini, bisa lewat Instagram juga bisa, lewat WhatsApp juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, merasa butuh teman untuk berbagi, teman cerita, teman untuk belajar ya teman-teman, untuk kita saling menyemangati ya, saling membedah bahan-bahan materi sesuai dengan FR terupdate dan juga kisi-kisi resmi yang nanti pasti akan ada lagi ya di tahun ini. Kita akan bedah bersama-sama di grup ini teman-teman. Nah, ada apa aja? Jadi agendanya ada 4 teman-teman. Jadi nanti akan ada 4 grup ya. Nanti akan ada 4 channel di mana akan ada ruang diskusi. Tentunya dari soal-soal yang udah kita bikin bersama ya, kita buat bersama nanti akan disimpan dengan rapi ya di ruang soal dan juga ruang kuis dan TO serta ruang materi. Materi-materi tentang undang-undang, peraturan, regulasi, kebijakan, dan lain sebagainya akan disimpan secara rapi oleh admin kita ya teman-teman. Jadi ruang ini dibentuk supaya lebih terfokus dan presisi dalam mempersiapkan diri. Wah, ini cicaknya bunyi nih. Artinya apa? Artinya kami tuh serius menyediakan ruang belajar untuk kalian untuk mewujudkan cita-cita sebagai ASN di tahun ini. Jadi jangan sampai cuman kita doang nih, misalnya kami doang di Tantu yang semangat ya. Tapi teman-teman para pejuang juga harus tetap semangat ya dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, semoga ruang ini bisa terwujud dengan partisipasi aktif dari teman Tantu. Oke. Nah, bagaimana alurnya? Nah, sistem belajar kelompok ini secara tidak langsung akan meningkatkan semangat belajar kalian, teman-teman. Karena kalian merasa, kalau misalnya ada teman yang semangat, terus sendirian bermalas-malasan, pasti akan ada rasa, aware ya, jadi jengah begitu. Aduh, aku juga mau kayak dia, aku juga mau belajar. Dia sangat menginspirasi aku gitu misalnya. Jadi, ruang ini benar-benar kita akan bentuk vibes positifnya dan mudah-mudahan nanti bisa memaksa kamu secara tidak langsung ya, untuk membuka materi belajar setiap hari, teman-teman. Sehingga grup ini khusus untuk yang memiliki niat yang bulat serta tekad yang kuat teman-teman. Move on ya, move on. Bagi yang belum lolos dan belum rezeki di tahun-tahun sebelumnya, gak masalah teman-teman. Evaluasi kembali, refleksikan diri, kira-kira apa sih yang harus aku ubah? Mungkin salah satunya strategi belajarnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan ruang ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kalian untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang teman-teman. Aku ingatkan kembali ya teman-teman, di tahun ini banyak pelamar dari administrator kesehatan ini bukan hanya dari jurusan adminkes teman-teman, tapi juga seluruh jurusan S1 dan D4 kesehatan. Bayangkan saingan kalian. Jadi jangan sampai kalian lengah, jangan sampai bermalas-malasan, langsung tancap gas ya, konsisten dan terapkan yang namanya gunung es seperti ini teman-teman. Nah, kalian tancap terus belajarnya sampai ke ujung
Nanti baru setelah mendekati hari tes kalian kurangi intensitasnya dan harus relax teman-teman ya. Pertama kalian gas dulu ya, kalian punya waktu dalam waktu 1 bulan ini ya, 1 bulanan ya lebih lah ya, kira-kira kurang lebih. Jadi kalian harus makin mendekati waktu tes itu harus makin relax teman-teman. Kenapa? Karena kalau semakin tegang nanti ya nggak bakalan bisa mengerjakan soal. Jangan-jangan ya teman-teman, nanti bisa blank dan lain sebagainya. Jadi harus mengatur strategi dengan baik teman-teman. Nah di bulan-bulan ini boleh teman-teman kalian gas dulu ya, gaspol gitu ya, untuk bisa menguasai materinya. Nah di grup Telegram nanti akan ada apa aja? Nanti kita akan ada materi ya, selain materi yang sudah admin siapkan, nanti admin juga berharap kalian ya teman-teman Tantu bisa berbagi materi-materi yang kalian temui ya di internet atau yang kalian punya, itu bisa dibagi di grup juga, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nanti juga ada kuis ya, diwajibkan ya setiap teman Tantu yang telah bergabung dalam grup belajar kelompok ini diwajibkan untuk membuat kuis di Telegram minimal 5 soal teman-teman. Lebih banyak lebih bagus. Kalau lebih banyak berarti kalian lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, dan kuis-kuis ini bisa kalian kerjakan lagi berulang kali dan sambil ya di sela-sela makan siang, di sela-sela kalian bekerja ada free time, di sela-sela meeting misalnya. Ayo, aku yakin nih dari teman-teman pasti kadang memiliki waktu luang, dan waktu luang itu dia di sela-sela pekerjaan juga bisa digunakan untuk berlatih soal. 5 soal saja setiap harinya teman-teman per topik. Jadi nanti kalau misalnya ada 4 topik, berarti 20 soal setiap harinya. Bayangkan ada berapa soal nanti yang bisa kalian gunakan untuk berlatih secara fun ya. Kalau misalnya terus baca aja materinya yang bejubel seperti itu banyaknya, pasti lama-lama bosan teman-teman. Nah kalau misalnya dirangkum ya, di kita buat dalam bentuk kuis ya, kuis Telegram yang lebih interaktif, itu pastinya akan menambah mood kalian untuk belajar teman-teman. Jadi nanti admin juga akan menyiapkan kuis untuk kalian ya. Nah nanti juga ada Zoom teman-teman, jadi pertemuan secara daring ya. Nanti kami ya, tim kami nanti akan sharing tentang materi, sharing pengalaman juga, dan juga bagaimana lebih intens memahami suatu materi teman-teman. Jadi akan lebih intens ya. Nanti Zoom-nya mungkin akan setiap hari kami rancang pada saat hari H tes tiba teman-teman. Jadi di sana kalian bisa saling sharing tentang materi-materi atau kisi-kisi yang kalian hadapi ya saat ujian nanti. Nah nanti juga akan ada tryout ya untuk kemampuan P3K teknis, itu ada 50 soal teman-teman, dan ini akan dibagi kelompok nanti oleh admin ya. Nanti kalian akan dibagi kelompok dan setiap kelompok harus menyiapkan TO setiap minggunya ya teman-teman. Kita usahakan nanti kita jadwalkan TO itu 2 kali seminggu ya teman-teman, agar kita lebih mantap lagi persiapannya. Kita ulang-ulang lagi soal yang sama, soal-soal kuis yang sudah keluar di grup kita rangkum dalam TO juga bisa, untuk lebih meyakinkan diri dan lebih confident dalam menjawab soalnya teman-teman. Nah bayangkan ada 50 soal teman-teman yang harus kalian perjuangkan ya. 50 soal inilah yang berdasarkan testimoni dan kesan dari para alumni P3K di tahun lalu, kemampuan teknis lah yang rata-rata yang tidak meluluskan teman-teman di P3K. Karena memang kemampuan teknis ini bayangkan jika dilamar di luar formasi atau jurusannya di luar formasi tersebut pastinya membutuhkan waktu dan effort yang lebih tinggi untuk mempersiapkan diri teman-teman. Makanya saran aku mulai sekarang setiap harinya buka-buka materinya, latihan-latihan soalnya, pantengin ya YouTube channelnya Kelas Tantu dan juga YouTube channel yang lain yang tentang administrator kesehatan. Itu kalian bisa cari di YouTube juga, di TikTok juga ya kalau ada. Kebetulan kalau Tantu belum masuk TikTok ya teman-teman, tapi aku sarankan kalian bisa pakai banyak media belajarnya ya teman-teman, dan diatur waktunya, karena kan sambil bekerja pastinya waktunya tidak banyak. Waktu yang tidak banyak itu harus dimaksimalkan begitu ya teman-teman. Nah selain tryout itu ada diskusi juga, nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang hal-hal yang belum dipahami dan juga materi atau soal-soal yang butuh pendalaman lebih lanjut. Nah, seluruh data-data yang ada di grup kita ya teman-teman nanti akan disimpan dan diarsipkan dengan rapi dan kalian bisa akses kapan saja. Oke, kira-kira begitu teman-teman rancangan dari belajar kelompok kita ya di Telegram, dan juga ada Zoom. Dan jadwalnya sudah kami atur dengan seksama. Nah ini nanti startnya sekitar tanggal 9 Oktober ya, nanti akan kita briefing dulu kira-kira sistem dari
kelompok belajar secara daring ini seperti apa, lebih detail dan lebih spesifiknya akan disampaikan pada tanggal 9 Oktober nanti. Nah, tentunya jadwalnya bersifat tentatif dan juga dinamis teman-teman, berdasarkan kebutuhan dari anggota grup. Nah, sementara kita rancang Senin sampai Jumat itu malam hari ya, malam hari teman-teman, pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi nanti teman-teman yang ada di waktu Indonesia Tengah dan juga Timur bisa menyesuaikan. Ini sudah dirancang beberapa topik ya teman-teman. Jadi perharinya ada 4 topik ya, bahkan ada yang lebih karena ada cukup banyak, cukup komprehensif dari pemahaman kita untuk melamar sebagai administrator kesehatan teman-teman. 50 soal di P3K dan juga 100 soal di SKB Adminkes harus benar-benar kita lahap habis berdasarkan FR terupdate teman-teman. Dan insya Allah dengan panduan dan pedoman ini teman-teman bisa menjawab soalnya, bisa familiar dengan materinya, dan juga dilancarkan prosesnya nanti menuju ASN di tahun ini teman-teman. Nah, kalau misalnya Sabtu Minggu itu kita jadwalkan untuk tryout di siang hari, dan juga nanti kalau misalnya kalian masih butuh waktu untuk materi dan kuis bisa dilaksanakan di malam hari di jadwal atau jam yang sama ya teman-teman. Dan di hari Minggu nanti kita bisa ada Zoom, atau nanti Zoom ini sifatnya bisa tentatif ya teman-teman, bisa aja di hari kerja ya, Senin sampai Jumat kita jadwalkan bareng-bareng nanti ya, apalagi di hari H-test tiba, nanti Zoom-nya akan aku buka setiap hari, kita bisa sharing setiap hari, dan kita bisa menyiapkan diri lebih intensif lagi menjelang hari H-test ya teman-teman. Makanya di proses registrasi dibutuhkan nanti juga jadwal kalian teman-teman, jadwal tes. Jadi nanti kita bisa atur lagi ya, lebih jelasnya, lebih spesifiknya. Nah, bagaimana caranya gabung? Jangan lupa subscribe channel ini dulu. Bercanda. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, jangan lupa like juga dan share video ini ke teman kalian. Jangan lupa share juga untuk grup belajarnya, siapa tahu teman kalian ya, para sesama pejuang juga membutuhkan informasi ini. Oke, registrasinya itu bisa lewat link ini ya, kalian bisa ketik ini di browser kalian dan bisa baca juga panduannya ada di dalamnya. Itu kita menerapkan komitmen fee teman-teman. Jadi mohon maaf, saat ini grup belajar kelompoknya tidak bisa kita gratiskan. Kenapa? Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya ya, tahun sebelumnya kita berikan grupnya itu secara free, tapi di taking for granted sama teman-teman, dan sayang sekali ya ruang ini jadi kurang efektif dan efisien karena memang mungkin karena kelasnya gratis begitu kali ya. Makanya di tahun ini kita menerapkan komitmen fee itu sebanyak 450k. Ada diskon 10% off untuk para teman Tantu yang udah punya buku-buku kita ya, yang mengoleksi buku-buku Tantu. Itu bisa dapat diskon menarik ini teman-teman. Nah, oke, belum selesai. Nah, kalau misalnya kalian merasa aduh Kak, kayaknya belum bisa nih gitu. Bayangkan teman-teman, 450k ini ya, kalau misalnya kita bagi 30 hari ya, misalnya pasti bakalan lebih nih teman-teman, apalagi jadwal tes kalian itu di sekitar akhir bulan Oktober baru dijadwalkan, itu sekitar bulan November mungkin ya, apalagi nanti SKB CPNS itu di bulan akhir November sampai awal Desember mungkin ya. Jadi itu lebih teman-teman. Nah, tapi ini aku alokasikan efektifnya secara interaktif itu 30 hari, itu sekitar 15.000 teman-teman per sekali ya, per hari. Nah, 15.000 ini kita kan per sesi biasanya 2 jam ya teman-teman. Dibagi 2 lagi itu sekitar Rp7.500 saja teman-teman per sesi ya teman-teman, per jamnya. Jadi ya bisa dibayangkan ya, 7.500 ini seharga apa teman-teman misalnya. Lebih mahal kalau kalian pergi ke Starbucks ya. Jadi mungkin nggak facial dulu ya sebulan ini, atau nggak ke coffee shop dulu, aku mau belajar aja di rumah, mau pantengin kelas Tantu, mau ikut grup belajar teman Tantu aja, nggak usah ke coffee shop, nggak usah shopping dulu bulan ini, nggak usah membership gym dulu, nggak usah beli outfit kekinian dulu, atau nggak usah review-review makanan cantik ya. Jadi ikut dulu nih grup
Telegram ya, kelas Tantu dulu ya, cuman Rp7.500 teman-teman per jamnya ya, 2 jam per sesi 15.000 per hari ya. Mudah-mudahan ya dengan komitmen fee ini bisa menjadi salah satu alasan kalian, aduh udah bayar komitmen fee, masa aku nggak rajin ikutan kelas, nggak berpartisipasi aktif. Karena memang di kelas ini berprinsip dari, oleh, dan untuk para teman Tantu. Oke? Segitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan dari FR yang udah aku share dan juga grup Telegram untuk kita belajar kelompok bersama yang akan aku fasilitasi sendiri ya, dan juga bersama teman-temanku itu bisa membantu kalian untuk lebih dekat dengan cita-cita kalian. Ikan paus makan paku. I love you sampai haus. Teman Tantu. Jadi berpantun nih. Mudah-mudahan kalian gak bosen ya dengerin kelas Tantu, dan mudah-mudahan bermanfaat serta bisa menjadi salah satu teman berproses kalian dalam menjalani tes ini teman-teman. Jangan lupa, sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, berkali-kali juga aku ingatkan, selain strategi belajar, perhatikan persyaratan administrasinya teman-teman. Jadi perhatikan persyaratan administrasi, jangan sampai kalian masuk TMS ya atau tidak memenuhi syarat, karena detail dari persyaratan itu harus benar-benar kalian baca dan upload dokumen sesuai yang diperuntukkan teman-teman. Diperhatikan lagi, minta tolong ke rekan kalian, minta tolong ke teman ya, keluarga untuk mengecek kembali akun kalian dan dokumen-dokumen kalian yang diupload itu benar-benar yang sudah benar sesuai dengan persyaratannya teman-teman. Karena kan kadang kalau kita sendiri terus aja lihat itu ya berhari-hari, apalagi dengan errornya sistem, beli materai aja susah banget error ya, nggak masuk antrian lagi, beli materai doang antri gitu ya. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat, dijaga kesabarannya, dijaga kesehatannya, jangan sering-sering begadang ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tetap fokus, itu bisa diatur lagi ya strategi belajarnya, apalagi pekerja full time ya, dari kebanyakan dari kita itu diatur kembali jam istirahatnya, jam untuk relaksasi, dan juga jam untuk belajarnya teman-teman. Oke, segitu dulu di kelas Tantu episode 9 yang cukup komprehensif ini. Aku tunggu di grup Telegram untuk kita sama-sama belajar kelompok teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut jangan sungkan, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga channel aku dan juga like, share ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.